tentang ukuran penyebaran ya, lanjutan dari penyajian data, kemudian ukuran pemusatan. Oke, kita mulai saja. Untuk indikator dalam ukuran penyebaran ada range, ada deviasi rata-rata, varians, dan deviasi standar untuk data tidak berkelompok dan berkelompok. Kemudian nanti kita bahas ukuran kecondongan dan keruncingan. Ya, nanti baru dilihat pengerjaannya di Excel. Ya. Data ini sebenarnya paling sering di deskriptif statistik jika di dalam penelitian ya, selalu melampirkan rata-rata hitung, deviasi, standar, skewness, dan kecondongan. Nah, untuk ukuran penyebaran ini suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Jadi nanti kita bisa pakai indikatornya seperti range, deviasi rata-rata, variance, dan standar deviasi. Misalnya, pentingnya memahami unsur penyebaran data ya, biar tidak salah menarik kesimpulan. Misalnya saat ini kan informasi dan komunikasi operator seluler itu sangat dibutuhkan ya. Contohnya di pandemi ini kalian pakai kuota, ada yang kalau dulu dari HP sih sebenarnya ya. Jadi ada operator seluler yang di Indonesia itu pengguna internet di Indonesia itu ada 385 juta. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta. Jadi satu orang itu bisa punya memakai operator seluler ya, bisa. Jadi HP-nya bisa lebih dari satu. Ada 8 operator yang utama, ada Asia, ada Indosat dengan ada berapa ya dengan beberapa produknya itu 58,5 juta pelanggan, ada Axis 16 juta pelanggan, Smart ada 11 juta pelanggan, Flexi, Telkom Flexi 15 juta pelanggan, dan Telkomsel dengan kartu AS, kartu Halo, dan Simpati itu paling banyak 212 juta pelanggan. Nah, jadi dari ke-8 operator utama, rata-rata pelanggan setiap operator itu 48,1 juta ya. Jadi itu rata-ratanya. Sedangkan jaraknya sekitar jarak range ya antara tertinggi dan terendah itu sebesar 201 juta. Standar deviasinya 68,63 juta. Jadi pelanggan terbanyak Telkomsel 212 juta pelanggan dan Smart Telekom yang paling kecil 11 juta pelanggan. Dari sini kita bisa lihat kalau standar deviasinya besar berarti masing-masing operator itu penyebarannya tidak sama ya, lebar.
Atau melihat data inflasi Indonesia dari pakai data histori ya. Kita bisa lihat rata-rata inflasi berapa, kemudian yang tertinggi, terendah itu berapa. Kemudian standar deviasinya berapa. Berarti kemungkinan bisa ada fluktuasi inflasi itu cukup besar kalau standar deviasinya besar ya. Kalau orang keuangan yang biasa pakai menghitung harga saham, nah paling sering memakai ukuran penyebaran ini ya. Atau misalnya kamu mau berenang di kolam renang ya, kamu mengetahui rata-rata kedalaman 1,5. Kalau tinggimu 1,6, sebenarnya masih aman ya. Cuman kamu harus perlu tahu berapa standar deviasinya atau yang berapa paling tinggi, berapa paling rendah dari kolam tersebut. Misalnya kalau paling tinggi itu paling dalam itu 3,5 meter, berarti kan standar deviasinya pasti besar ya. Jadi untuk penyebaran datanya perlu diperhatikan dari standar deviasinya. Jadi kalau kumpulan data tidak punya nilai ekstrim rendah atau tinggi, ukuran pemusatannya kan relatif baik. Tetapi jika datanya punya nilai ekstrim, nah ini kita perlu mengetahui sebarannya. Baik itu sampel atau populasi. Ada beberapa bentuk ukuran penyebaran. Ya. Di sini gambar kurva, kita bisa lihat rata-rata hitung itu masing-masing ini sama ya. Yang warna merah adalah kinerja karyawan Tangerang, ini yang lebih mendatar. Sedangkan yang ungu, yang kotak, itu kinerja karyawan Bogor. Dengan rata-rata itu titik puncak kurva ini sama ya, berarti rata-ratanya sama. Penyebarannya berbeda. Penyebarannya berbeda dilihat dari kurva ini. Yang Bogor cenderung ini ya, berpusat, datanya berpusat ya. Yang Tangerang ini kurvanya puncak kurvanya ini lebih rendah, atau bisa dibilang datanya yang melebar, datanya mana? Yang datanya lebih bervariasi, ada lebih kecil dan lebih besar. Ini yang mana? Bogor atau Tangerang? Bogor. Tangerang. Iya, Tangerang. Bogor. Tangerang. Karena kalau kamu panjangin Tangerang lebih melebar ya. Misalnya tadi ini saya bikin garisnya. Berarti kan yang Bogor ini kan ada di garis garis legendnya ya ceritanya. Sedangkan yang Tangerang yang melebar ini kan bisa kita panjangin lagi, lebih melebar dia. Jadi saya bisa katakan kinerja karyawan Tangerang itu lebih menyebar. Ada yang tinggi banget, ada yang rendah banget. Sedangkan kinerja karyawan Bogor itu lebih bisa dibilang nggak terlalu, lebih musat ya. Bisa dibilang seperti itu.
atau sebarannya lebih kecil ya. Ini lagi ada dua gambar yang nomor 2 nih ya, nomor 2 sama juga datanya kinerja karyawan Bogor itu rata-rata hitungnya 4,6. Kinerja karyawan Tangerang rata-rata hitungnya 3. Ini berarti 2 data dengan rata-rata hitung berbeda. Penyebarannya juga berbeda karena ya ini tadi satu dulu ya puncaknya lebih rendah, yang ini puncaknya lebih tinggi di 9 ya. Ini di 6 yang si Tangerang. Berarti penyebarannya Tangerang lebih melebar ya, yang Bogor lebih memusat, lebih seragam bisa dibilang dibandingkan Tangerang. Rata-ratanya juga secara rata-rata kinerja karyawan Bogor lebih tinggi ya, 4,6 dibandingkan kinerja karyawan Tangerang. Bisa dibilang karyawan Bogor lebih disiplin, kinerjanya bagus ya, mungkin gitu ya. Nah, yang nomor ketiga nih rata-ratanya berbeda. Karyawan Bogor itu rata-ratanya 4, kinerja Tangerang rata-ratanya 5. Jadi sekarang kinerja karyawan Tangerang yang lebih tinggi performance-nya ya. Tangerang yang penyebarannya sama karena ya titik puncaknya ini kita bisa lihat ya sama. Istilahnya gambarnya juga sebenarnya simetris, cuman beda di rata-ratanya aja. Oke, itu contohnya. Jadi ini selanjutnya kita lihat indikatornya. Ada range. Ini yang paling sederhana ya. Ukuran penyebaran dilihat dari indikator range. Berarti cuman melihat dari nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kalau data tidak berkelompok, ya seperti ini ya. Kalau data berkelompok, berarti kamu lihat range-nya dari batas atas kelas tertinggi, ini, batas atas kelas tertinggi, kemudian batas bawah kelas terendah. Simple ya. Untuk deviasi rata-rata ini kita jarang pakai sih ya. Kalau orang keuangan akan lebih pakai. Jadi di sini saya nggak bahas detail ya. Untuk mencari varians dan standar deviasi. Karena varians dan standar deviasi ini rumusnya hampir mirip. Standar deviasi itu akar kuadrat dari varians. Ya. Rumusnya sama, ini varians. Nah, untuk data tidak berkelompok ya. X berarti data observasinya dikurang nilai rata-ratanya dibagi total sampel. Jadi gampang ya. X-nya berapa, data-datanya dikurangi nilai rata-rata hitung dipangkat 2. Kalau untuk varians pangkat 2 ya. Dibagi N. Kalau deviasi rata-rata ini pakai nilai absolut, tapi kita nggak bahas detail ini.
Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah data yang tidak berkelompok ya. X-nya nih tahun 94 sampai 2001 ini X-nya. Kemudian rata-ratanya berapa? Bisa dikerjakan manual. X dikurang rata-rata hitung, kemudian dipangkat kuadratkan. Nanti baru dibagi N ya. Sigmanya ini berapa, kemudian dibagi total sampelnya berapa. Total sampelnya ini kebetulan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bagi 8. Totalnya ini semua dibagi 8. Untuk standar deviasi sama. Kalau kamu sudah dapat varians, tinggal akar kuadratkan aja. Misalnya tadi variannya 44,47, maka standar deviasinya akar dari 44,47 ya. Untuk data berkelompok deviasi rata-rata saya nggak bahas ini ya, tapi kira-kira dia mirip-mirip pengerjaannya. Untuk data berkelompok kita pakai karena kan pakai interval ya, sehingga kita pakai nilai tengah sebagai X-nya. Dan jangan lupa nanti setelah selisih X atau nilai tengah dikurang dengan rata-rata hitung, kalau untuk deviasi rata-rata diabsolutkan, kalau untuk standar untuk varians itu dikuadratkan. Jangan lupa setelah itu dikalikan dengan frekuensi. Kemudian jumlahkan penghitungan ini dibagi dengan total sampelnya. Oke, ini adalah rumus varians dan standar deviasi data berkelompok. Nanti kita lihat di Excel lebih detail. Varians ini sebaran data ya, mau lihatnya. Kalau standar deviasinya tinggi, sebenarnya bisa dibilang datanya kurang bagus karena sebarannya melebar ya. Ini varians, ini dilihat rumusnya sama, untuk standar deviasi tinggal ditambahkan akar kuadrat, sehingga ini tandanya ini yang akarnya sudah menghilang ya di sini, standar deviasi. Untuk di data berkelompok pakai nilai tengah, tapi kalau pakai bukan data berkelompok ya langsung pakai data observasinya. Untuk ukuran ya, kalau koefisien range-nya ini saya nggak bahas di sini detail, karena itu lebih ke orang keuangan. Nah, dari koefisien standar deviasi ya, ini kan tadinya untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Apabila standar deviasinya kecil, maka menunjukkan nilai sampel atau populasi berkumpul atau mengelompok di sekitar nilai rata-rata hitungnya. Atau nilainya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh dengan nilai rata-rata. Sehingga kita bisa simpulkan anggota sampel atau populasi memiliki kesamaan. Misalnya kesamaan pendapatan, harga saham, atau inflasi. Tadi kalau nilai deviasinya besar ya ini banyak nilai ekstrim baik tinggi ataupun rendah. Misalnya kalau dicontohkan berpendapatan tinggi sekali, atau kalau kayak contoh di Excel kemarin kita itu nilai statistik, berarti ada yang nilainya tinggi sekali, ada nilainya yang rendah sekali kalau standar deviasinya tinggi, besar. Nah, terkait dengan sebaran deviasi, ahli matematika Rusia bernama Chebyshev mengembangkan teori ya, untuk memudahkan menentukan proporsi minimal dari nilai-nilai yang terletak dalam standar deviasi tertentu dari rata-rata hitungnya. Jadi teorema Chebyshev menyatakan suatu kelompok data dari sampel atau populasi minimal
proporsi nilai-nilai yang terletak dalam K standar deviasi dari rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 dikurang 1 per K kuadrat, di mana K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Nanti dari teorema ini kita bisa melihat distribusi simetris ya, distribusi kurva normal, distribusi kurva frekuensi yang berbentuk lonceng ya, yang ini. Nanti bisa dari teoremanya dapat diperoleh hasil ini adalah rata-rata hitung ya, X. Kepala di atasnya 68% itu data atau 68% ini berapa ya? Akan berada pada kisaran rata-rata hitung tambah kurang. Ini minus ya. Tambah, ini positif. Ini kurang. Berarti 68% data, hasil data itu di kisaran rata-rata hitung tambah kurang 1 standar deviasi. 95% data akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah kurang 2 standar deviasi. 95% ini yang paling umum dipakai oleh dalam penelitian untuk menunjukkan tingkat kepercayaan 95%. Jadi datanya berada di antara dengan range rata-rata hitung tambah kurang 2 standar deviasi. Kalau data berada yang ini 99,7% ya, atau hampir seluruhnya data itu di antara range rata-rata hitung tambah kurang 3 standar deviasi. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ini hukum empirik Chebyshev. Untuk ukuran penyebaran lain kita skip aja, langsung ke ukuran kecondongan dan keruncingan. Untuk ukuran kecondongan atau skewness, bisa rumusnya dengan mengetahui modus atau dengan mengetahui median, rata-rata hitung, dan standar deviasi. Rumusnya ini. Nanti kalau skewness-nya 0, berarti kurva simetris. Kalau skewness-nya negatif, akan berbentuk condong nih ke kanan ya, ini puncaknya. Dengan ciri-ciri min lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Sedangkan kurva condong positif, di puncaknya ini lebih ke kiri, di mana modus lebih kecil dari median, median lebih kecil dari rata-rata. Berarti
Ini di sini. Sedangkan kalau yang negatif rata-rata hitungnya sebelah ini ke kiri nih ya. Sedangkan kalau yang positif rata-rata hitungnya lebih ke kanan atau positif. Yang dilihat adalah rata-rata hitungnya. Kalau rata-rata hitungnya mendekat ke kiri, ini negatif. Di mana rata-rata hitung lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Sedangkan yang positif, modus lebih kecil dari median, median lebih kecil dari rata-rata hitung. Nanti kita lihat di Excel gimana untuk menghitung data skewness dan condongan dan keruncingan atau kurtosis. Untuk keruncingan atau kurtosis, rumusnya ini alfa pangkat 4 sama dengan 1/n dikali sigma dalam kurung ini X atau kalau di data berkelompok adalah nilai tengah dikurang rata-rata hitung di pangkat 4. Kemudian dibagi standar deviasi pangkat 4. Nah, jika nanti hasilnya ya sama dengan 3 itu mesokurtik. Kalau hasilnya keruncingannya atau kurtosisnya lebih dari 3 itu leptokurtik. Jadi dia apa ini? Puncaknya ini naik ya. Kalau hasilnya lebih kecil dari 3 namanya mesokurtik. Namanya platykurtik. Ya, kalau bahasa Indonesia platykurtik. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat pengolahan data dengan pakai Excel ya. Ini, bentar. Kita kerjakan dulu untuk mencari standar deviasinya ya. Dari data yang sama, untuk materi Excel ini saya sudah kirim di pertemuan ketiga ya, bisa diakses. Kelasnya tetap nih, intervalnya, kemudian frekuensi 50, cari nilai tengahnya ya. 29 kurang 20 bagi 2, kemudian hasilnya ditambahkan dengan 20, dapat masing-masing ya. Nah, ini apa yang kita pakai nilai tengahnya sebagai X di sini untuk rumus. Untuk data berkelompok, rumus mencari varians ini sigma frekuensi dikali selisih dari nilai tengah dikurang rata-rata hitung pangkat kuadrat. Kemudian kalau datanya populasi berarti N kurang 1, tapi kalau datanya sampel berarti cuma dibagi N saja ya. Karena ini data sampel ya, saya ambil data sampel untuk kelas B4 saja ya. Jadi langsung dibagi 50 nanti. Sama buat kolomnya untuk nilai tengah, kemudian buat kolom untuk perkalian dari frekuensi dan nilai tengah. Nanti ini dipakai untuk mencari rata-rata hitung. Untuk data berkelompok ya. Sigma dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi total sampel. 53,9. Sebelumnya kita udah hitung ya, di sheet sebelumnya. 53,9.
Nah, untuk selanjutnya kita mengerjakan X nilai tengah dikurang rata-rata 53,9 ya. Nilai tengah untuk masing-masing kelas dikurang rata-rata hitung. Ini dapat, ada yang negatif ya. Kemudian nanti dikuadratkan ya, dikuadratkan ini. Kemudian kuadratnya ini kuadrat dari selisih dikali dengan frekuensi. Sehingga hasilnya udah positif semua ini. Tinggal dijumlahkan ya. Setelah dijumlahkan kita udah bisa menghitung varians. Sigma dari frekuensi dikali dalam kurung nilai tengah dikurang rata-rata hitung dipangkat 2 dibagi, karena ini data sampel langsung bagi 50 ya. Kalau populasi 50 kurang 1. Sehingga dapat variansnya 261,64. Nah, kalau mencari standar deviasi sudah gampang ya. Standar deviasi adalah akar dari varians. Jadi tinggal saya akarkan aja. Atau saya buat dengan tetap pakai perhitungan yang sama ya. Atau langsung saya akar kuadratkan aja 261,64. Hasilnya nanti akan sama. 16, standar deviasinya 16,1753. Nah, kalau jadi rata-rata hitungnya segini ya. Kalau kita balik ke gambar tadi, 53,9 ditambah, saya mau cari 60-80% data. Berada di range adalah sekitar berapa? Ini ya. Lihat lagi ke kurva ya. Nih, kurva di poligon Chebyshev. Saya mau tahu tadi rata-rata hitung 53,9 ditambah 16,17. Berarti 68% data itu di 53,9 tambah 16. Berapa? 53,9 ditambah 16. Jadi yang angka sini adalah 69,9 ya. Pindahkan aja ke Excel. Bisa pindah. Jadi kalau 68% saya bisa adalah di range-nya ini tambah 1 kali standar deviasi ya. Ini yang tertinggi, sedangkan yang terendah dikurang 1 standar deviasi. Jadi jika hasil data 68% itu sekitar di antara 37,72 dan 70,075. Maksudnya ini apa?
Kita lihat data awal. Sudah diurutkan. Jadi sekitar 68% data ada di sekitar 37 sampai 70 ya. Ini 68%-nya. Ini malah sudah lebih. Ini